Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 21 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Percayakah Nasib Hidup? Percayakah Nasib Hidup? Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ada banyak hal dalam kehidupan kami tatkala kami mengalami keuntungan, mengalami kerugian, dan kami mengatakan itu nasib hidup, sehingga kami tidak punya kendali, kami tidak punya kuasa, kami tidak punya pilihan untuk menjadi baik ataupun menjadi buruk dikarenakan nasib hidup. Biarlah kami boleh dibukakan kebenaran firman Tuhan berbicara tentang nasib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang nasib, maka penjelasannya adalah nasib adalah sesuatu yang sudah ditentukan, tidak bisa diubah, tidak bisa digeser, tidak bisa diganti. Kita terima, tidak terima, itu akan terjadi ke dalam hidup kita. Maka itu adalah pengertian nasib. Sehingga manusia tidak punya daya. Kalau orang sudah ditentukan nasibnya kaya, dia akan jadi kaya. Kalau nasibnya miskin, sampai mati pun dia tetap miskin. Kalau dia sudah ditentukan menjadi orang yang pandai, dia akan pandai sekalipun mungkin tidak belajar. Apakah seperti demikian? Kalau dia sudah ditentukan rumah tangganya itu rumah tangga yang baik-baik, maka akan baik-baik. Namun mengolah rumah tangga tidak baik, apa kemudian kita mengatakan itu adalah nasib? Sahabat seperjalanan, yang kita harus tahu bahwa nasib seringkali dikategorikan kepada peristiwa yang buruk. Kecelakaan, penipuan, kehilangan, meninggal, musibah. Lalu kita anggap itu sebagai nasib. Sesuatu yang sudah ditentukan tanpa daya daripada diri kita sendiri. Sahabat seperjalanan, Alkitab mencatat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Apa yang datang dari atas? Yaitu pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Jadi di dalam rancangan Allah, ketentuan Allah, Allah sudah menentukan kalau kita sebut sebagai sesuatu yang nasib. Ketentuan itu bukan nasib, tapi Allah sudah menentukan memberikan semua yang baik dan juga anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Tuhan tidak pernah merancangkan musibah. Tuhan tidak pernah merancangkan bahkan kematian. Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak merancangkan dosa, di mana manusia yang setelah jatuh dalam dosa, maka itulah nasib-nasib buruk yang terjadi yang disebabkan oleh manusia juga. Karena keserakahan, manusia bisa memiskinkan orang lain. Karena kebenci dan dendam, manusia bisa membunuh orang lain. Karena tidak suka, maka dia bisa menggosip dan merusak nama baik orang lain. Karena hawa nafsu, dia bisa merampas istri orang lain, harta orang lain, kehormatan orang lain, dan segala sesuatunya. Itu yang kemudian menyebabkan segala hal buruk terjadi dalam dunia ini. Siapa pelakunya? Siapa yang melakukannya? Adalah manusia. Jadi Allah sudah merancang sesuatu yang baik ditentukan oleh Allah. Pemberian baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan, tidak ada bayangan, dan tidak ada pertukaran. Apa yang firman Tuhan katakan? Pada Tuhan tidak ada bayangan, tidak ada perubahan, tidak ada pertukaran. Jadi sewaktu Allah memberikan semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna,
itu tidak akan berubah, akan tetap baik, akan tetap sempurna, tidak bisa ditukar, dijual belikan, dan juga tidak ada bayangan. Kalau bayangan itu seakan-akan ada, tetapi sesungguhnya tidak ada. Itu yang disebut dengan fata morgana. Penglihatan yang kita lihat di gurun pasir yang sangat panas, seakan-akan ada danau di depannya. Padahal itu bukan danau, justru saking panas dan saking kering. Lalu kemudian ada refleksi cahaya yang kelihatannya dari jauh seperti danau. Allah memberikan yang baik bukan fata morgana. Dan Allah memberikan yang baik tidak pernah ditukar-tukar. Dan Allah memberikan yang baik tidak pernah dirubah-rubah. Yang baik dan yang sempurna berasal dari Allah Bapa daripada segala terang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadi Allah tidak pernah memberikan sebuah nasib yang buruk dalam hidup kita. Jadi ada yang mengatakan percayakan nasib hidup, tidak. Yang kita harus percaya bukan nasib hidup, tetapi mempercayai Allah yang merancangkan hidup kita dalam kebaikan dan dalam kesempurnaan. Lalu dari mana hal-hal yang buruk itu terjadi? Yaitu dari dosa. Dari dosa. Allah merancangkan kehidupan, manusia yang memilih kematian. Allah merancangkan kekudusan, manusia yang memilih dosa. Allah meminta kita taat kepada Dia, manusia yang dengar suara setan. Allah memberitakan sewaktu engkau berumah tangga, jaga rumah tangga baik-baik. Manusia sendiri yang menghancurkan. Jadi kerusakan nasib, termasuk alam semesta ini menjadi rusak, hutan rusak, sungai tercemar, laut kemudian menjadi kotor, adalah ulah dan perbuatan manusia. Jadi manusia inilah yang menciptakan segala sesuatu yang buruk dan kita sebut itu sebagai nasib. Allah merancangkan kehidupan dalam dalam Alkitab. Ada 7 tokoh yang kemudian mati bunuh diri. Yang pertama Abimelek, salah satu hakim dari 7 hakim Israel. Ada Simson, karena keberdosaannya dia lebih taat kepada wanita daripada taat kepada Tuhan. Dia mati di dalam gedung yang diruntuhkannya sendiri. Ada Saul, pria tampan yang diberkati oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan, tapi kemudian dia bunuh diri, menjatuhkan badannya sendiri kepada pedang yang dibawanya. Siapa lagi? Ada pembawa senjata Saul, juga bunuh diri. Ada Ahitofel, penasehat Raja Daud, karena nasihatnya tidak dihargai, dia gantung diri. Ada Zimri, salah satu raja Israel Utara yang dikepung musuh, lalu membakar istana dan dirinya sendiri mati terbakar di dalamnya. Ada juga Yudas Iskariot yang kita kenal. Jadi sewaktu Allah merancangkan kehidupan, manusia memilih kematian. Allah merancangkan terang, manusia memilih kegelapan. Allah merancangkan semua yang kudus dan benar, manusia bulak belok, bingkak bengkok. Hidupnya tidak lurus seperti jalannya ular, kiri kanan meliak-liuk. Jadi Allah tidak pernah merancangkan nasib buruk dalam hidup kita, sahabat seperjalanan. Yang Allah rancangkan adalah dikatakan pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan, tidak ada bayangan karena pertukaran. Sehingga Allah merancangkan ketentuan hidup dalam segala kemuliaan, keindahan, keagungan atas hidup kita. Jadi oleh sebab itu engkau harus mempercayai Allah agar kehidupan kita menjadi baik, kehidupan kita menjadi benar, kehidupan kita menjadi diberkati, dan kehidupan kita selalu ada dalam terang Tuhan dan selalu dianugerahi dan dipenuhi oleh pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah lewat firman Tuhan yang kami pelajari, kami tidak mempercayai tentang nasib hidup, tetapi kami mempercayai hidup kami dikendalikan, ditolong dan ditentukan oleh Tuhan, dan kami berbagian mengerjakan dengan hal-hal yang benar. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.